Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Satria Fadil Persada selaku dosen pengampu manajemen pemasaran. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari dua program studi yaitu manajemen proyek dan manajemen rantai pasok. Di manajemen proyek ada Mbak Raisa Irmalah, Mbak Mutiara Firdaus, Pak Zamrud Yusuf Gustian, Pak Iwan Setiawan. Di manajemen rantai pasok ada Mbak Maulina Maharani, Pak Farel Adita Bima, Pak Muhammad Akhirudin Arisandi, dan yang terakhir Kresna Bayu Aji. Kami akan mempresentasikan chapter 6, 7, dan 12 dari buku Kotler and Keller Marketing Management. Oke, di presentasi kali ini akan ada 6 section yang akan kami bahas. Yang pertama, chapter 6, Analyzing Consumer Markets. Chapter 7, Analyzing Business Markets. Yang ketiga ada chapter 12, Addressing Competition and Driving Growth. Yang keempat ada case study dari IKEA. Yang kelima kuis, cuman kita tidak jadi menindaklanjuti kuis tersebut karena kuis ini ditujukan oleh audiens. Karena kita jadi nyari presentasi, jadi kita mengurungkan niat kita untuk mengadakan kuis tersebut. Oke, di section terakhir yaitu section 6 ada reference. Ya, kita masuk ke chapter 6, Analyzing Consumer Markets. Di chapter 6 ini akan ada 4 bahasan yang akan menjawab pertanyaan dari 4 bahasan tersebut. Yang pertama, karakteristik, jadi bagaimana karakteristik yang mempengaruhi konsumen dalam perilaku pembeliannya. Lalu yang kedua, secara psikologis, jadi proses-proses apa aja yang mempengaruhi konsumen dalam merespon marketing program. Yang ketiga, purchasing decision. Jadi bagaimana seorang konsumen menentukan atau memutuskan pembeliannya. Yang ketiga adalah konsumen deviation. Jadi dengan cara apa konsumen ini menyimpang dari rational decision process. Oke, sebenarnya ini introduction aja ya. Introduction bagaimana target kita yang ingin menjadi successful marketers. Lalu pertanyaannya sebenarnya sukses seperti apa sih sebenarnya yang ada dalam bidang marketing. Nah, di chapter ini kita akan membahas beragam pola dari perilaku seorang konsumen dalam proses menentukan pembelian suatu produk atau decision apa yang akan dilakukan seorang konsumen dalam menentukan produk. Sebagai cara seorang marketer mendesain dan merancang strategi marketing yang tepat. Oke, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama adalah cultural factors. Terdiri menjadi 3, yaitu culture, subculture, dan social class. Saya akan menjelaskan satu-satu mulai dari culture. Jadi di culture ini atau budaya adalah faktor yang paling luas ya, karena ini bersifat fundamental. Oleh karena itu lebih spesifik lagi ke subculture. Subculture ini memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota culture mereka, meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Jadi ketika sebuah subculture ini sudah cukup besar, perusahaan ini harus memiliki sumber daya dan rancangan program yang pas untuk melayani subculture tersebut. Lalu kita masuk ke social class. Social class ini adalah suatu stratifikasi sosial yang bagaimana divisi ini relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat. Jadi, secara hierarki, mereka mempunyai anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Ya, yang kedua ada social factors. Terdiri menjadi 3, yaitu reference groups, family, dan role and status. Kita akan bahas masing-masing, mulai dari reference group atau kelompok acuan. Kelompok acuan ini terdiri menjadi 2, yaitu primary group dan secondary group.
Primary group ini atau kelompok primer yaitu dengan siapa seorang berinteraksi secara terus-menerus dan biasanya ini nggak formal ya atau informal seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Jadi karena ini bersifat reguler, ini akan mempengaruhi sifat konsumen dalam menentukan decision proses pembelian mereka. Lalu secondary group atau kelompok sekunder seperti agama, profesional, suatu kelompok yang lebih resmi, namun cenderung tidak berkelanjutan. Kelompok acuan ini mempengaruhi anggota dengan 3 cara, yaitu mengenalkan perilaku dan gaya hidup baru atau tren terkini. Lalu yang kedua, mempengaruhi sikap dalam memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, menciptakan tekanan kenyamanan dalam mempengaruhi pemilihan produk dan merek mereka. Is the most important consumer buying organization in society. Jadi kenapa keluarga ini merupakan faktor yang paling penting? Karena kita dari kecil hingga kita dewasa, mungkin orientasi kita dalam membeli suatu produk dan suatu barang itu berdasarkan keluarga. Nah, di family ini terbagi menjadi 2, yaitu family of orientation and family of procreation. Jadi, family of orientation ini terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Lalu, family of procreation ini terdiri dari pasangan dan anak-anak. Nah, di antara 2 jenis family ini yang paling mempengaruhi adalah family of procreation. Kenapa? Karena ketika kita sudah memiliki pasangan dan memiliki anak, kita cenderung akan lebih breakdown lebih detail lagi tentang kebutuhan kita. Jadi kita terjun langsung untuk melakukan listing ya, pembelian sehari-hari. Kita lanjut ke role and status atau peran dan status. Nah, peran ini mungkin lebih ke kedudukan seorang di masyarakat ya, atau status mereka di kalangannya. Nah, cenderung memiliki orientasi yang berbeda-beda setiap role dan status. Seperti contohnya, pada buku ini, Senior Vice President of Marketing may have more status dan a sales manager. Jadi status senior vice president ini lebih tinggi dari sales manager. Nah, ini menentukan juga produk apa yang mereka beli, merek apa yang lebih mereka prefer untuk dibeli dalam menentukan sebuah pola ya atau pattern mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, kita lanjut ke personal factors atau faktor pribadi. Jadi terdiri menjadi 4. Yang pertama, age and stage in the life cycle atau usia dan tahap siklus hidup seseorang. Dan yang kedua, occupation and economic circumstances atau pekerjaan dan keadaan ekonomi. Lalu yang ketiga, personality and self-concept atau kepribadian dan konsep diri. Hidup dan nilai. Yang pertama, age and stage in the life cycle. Jadi pada saat kita masih kecil hingga kita dewasa, kita memiliki selera yang berbeda. Entah dalam kita makan, minum, dan cara berpakaian. Nah, ini cenderung akan menentukan apa yang akan kita pakai dan kita gunakan sehari-hari. Lalu kita masuk ke occupation and economic circumstances. Nah, untuk kondisi ekonomi ini akan secara langsung mempengaruhi pola konsumsi kita seperti membeli pakaian kerja, sepatu kerja, dan transportasi. Lalu pada personality and self-concept, ini juga mengaruhi secara karakteristik pribadian, yang dimana kepribadian orang akan berbeda-beda, tergantung dengan selera masing-masing. Ini lebih ke psikologis ya, jadi manusia akan khas menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten terhadap rangsangan lingkungannya.
Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis pemilihan merek konsumen. Dan yang terakhir, gaya hidup dan nilai. Nah, dari masing-masing gaya hidup dan nilai seorang itu akan berbeda. Jadi meskipun ia memiliki subculture yang sama, kelas sosial yang sama, dan pekerjaan yang sama, mungkin memiliki gaya hidup yang berbeda. Mungkin dalam satu kantor ada orang yang suka bermain bola gitu, yang satu lagi ada orang yang suka yoga. Walaupun mereka dalam satu kantor dan satu pekerjaan, tapi tetap minat dan gaya hidup mereka beda-beda. Nah, pemasar ini harus bisa secara tepat ya memiliki target market masing-masing. Jadi memang sudah dikhususkan dan memiliki nilai lebih pada setiap segmen. Ini menjadi stimuli awal dalam sebuah proses pembelian yang akan berlanjut pada buying decision process dan purchase decision. Ya. Kita masuk ke faktor psikologis yang terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama motivation, learning, perception, dan memory. Oke, untuk yang pertama yaitu motivation atau motivasi. Jadi seorang akan otomatis melakukan pembelian suatu barang ketika dia cukup termotivasi untuk membeli barang tersebut. Nah, motivasi ini bisa muncul dari beberapa tekanan ya, seperti tekanan biologis yaitu lapar dan haus. Jadi ketika kita secara biologis sudah merasakan lapar dan haus, kita harus membeli makanan dan minuman gitu. Nah, ini secara alam bawah sadar kita akan merasa bahwa makanan dan minuman pada saat kita lapar dan haus ini suatu keseharusan. Nah, dan yang lainnya lagi, tekanan yang muncul ini berdasarkan dari psikologis. Seperti seorang akan membutuhkan pengakuan dari kalangannya. Mungkin ini lebih ke sosial ya. Jadi orang-orang mungkin membutuhkan validasi dari kalangannya. Jadi ketika kalangannya membeli brand A gitu. Nah, ini secara psikologis kita memiliki tekanan nih, harus membeli brand A juga atau yang setara gitu. Nah, motivasi ini mungkin akan cukup ketika kita memiliki intensitas yang memadai. Terus juga motif adalah kebutuhan yang cukup mendorong seorang untuk bertindak dan membeli suatu barang. Masuk ke perception, yaitu persepsi. Nah, persepsi ini adalah proses yang digunakan oleh seorang konsumen atau individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi suatu masukan informasi guna menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Jadi, pada dasarnya, orang akan memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu brand. Jadi, misalkan nggak semua orang memandang produk A ini menjadi produk yang sama di mata semua orang gitu. Orang akan cenderung memiliki keinginan untuk membeli suatu barang ketika mereka sudah merasa cocok, terlepas dari isu-isu yang mungkin membuat barang tersebut kurang bagus gitu di mata pelanggan. Namun tetap ketika orang konsisten memilih suatu barang yang sudah nyaman, orang akan menyampaikan isu-isu tersebut. Kita masuk ke learning atau pembelajaran. Jadi pada pembelajaran ini, ketika orang ingin membeli suatu produk, orang akan otomatis mencari tahu apa yang ingin dia beli. Seperti contohnya, misalkan saya ingin membeli suatu laptop. Ketika saya sudah ingin membeli suatu laptop, saya akan otomatis mempelajari laptop apa yang akan saya cari, gitu, yang saya butuhkan. Apakah prosesornya harus Intel atau AMD. Nah, ini secara otomatis kita akan belajar apa yang kita butuhkan pada saat kita ingin beli suatu barang, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah memori. Pada memori ini, orang akan cenderung mengingat suatu brand
yang memang memiliki informasi yang menarik, atau memang mungkin masing-masing orang memiliki memori yang berbeda-beda pada saat mengingat suatu brand. Jadi citra suatu brand ini di memori orang akan berbeda-beda tergantung bagaimana orang tersebut menerima informasi yang dilakukan oleh pemasaran dalam suatu brand. Nah, kita juga tidak mungkin secara akurat dan secara lengkap mengingat sebuah informasi. Seringkali kita mengingat beberapa keping dan potongan, dan sisanya berdasarkan hal lain yang kita ketahui gitu. Jadi nggak selalu suatu produk A kita benar-benar akurat mengingat apa sih spek-spek secara detail produk A tersebut. Lalu mungkin dalam memori ini informasi mungkin tersedia dalam memori tapi tidak dapat diakses atau dapat diingat tanpa ada pemulih atau pengingat yang tepat. Jadi harus ada stimuli yang tepat untuk mengingat suatu produk seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maulina. Terima kasih. Silakan Mbak Maulina. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kemudian kita masuk ke proses keputusan pembelian, di mana dalam pengambilan keputusan pembelian biasanya konsumen akan melewati 5 tahap. Yang pertama yakni pengenalan masalah. Nah, proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh 2 faktor nih. Yang pertama faktor internal, yakni kebutuhan jasmani dan rohani, yang bisa berasal dari mungkin kita lapar, haus, dan kemudian kebutuhan biologis. Dan yang kedua bisa dari faktor eksternal seperti lingkungan kita, gaya hidup kita, seperti itu. Yang kemudian keduanya yakni pencarian informasi atau information search. Nah, informasi ini bisa didapatkan secara offline maupun online, di mana sumber informasi utama terbagi atas 4 kelompok. Yang pertama berasal dari pribadi, seperti keluarga kita, teman, tetangga, dan rekan kenalan. Kemudian yang kedua, yakni dari komersil, seperti AdSense atau iklan, kemudian web, email, kemasan suatu produk, atau e-commerce, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yakni dari publik, seperti media massa, contohnya koran, kemudian bisa juga dari sosial media, seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook mungkin, kemudian bisa juga dari eksperimen atau pengalaman orang seperti user pemakai, kemudian pekerja yang memeriksa dan menangani produk tersebut. Sebagai contoh, misal ketika kita ingin membeli produk iPhone, pasti kita akan menanyakan kepada teman kita nih, bagaimana speknya, kemudian cara mengoperasikannya, kemudian harganya, seperti itu sebelum pada akhirnya kita membeli. Kemudian yang ketiga, yakni masuk ke evaluasi alternatif, di mana konsumen ini melihat setiap produk sebagai kumpulan atribut dengan berbagai kemampuan untuk memberikan manfaat. Terbagi atas 3. Yang pertama, misal konsumen akan berusaha memenuhi suatu kebutuhan. Nah, misalnya gini, kita ini mengalami haus nih, kemudian kita masuk ke supermarket. Ya udah, kita nyari air mineral dengan produk terserah gitu kan. Kemudian yang kedua, tipe kedua yakni konsumen yang mencari manfaat tertentu dari suatu produk. Misal, kalau kita tahu ada satu air mineral yang terkenal dengan kalimatnya yang ada manis-manisnya. Nah, biasanya konsumen akan mencari tambahan itu. Misal kayak selain menyegarkan juga ada rasa manis-manisnya. Kemudian yang ketiga, jenis konsumen yang melihat setiap produk sebagai kumpulan atribut dengan berbagai kemampuan untuk memberikan manfaat. Seperti contoh, misal saya ingin membeli suatu shampoo. Nah, biasanya kan ada tuh yang ada yang langsung dalam satu produk itu sudah mengandung anti hair fall, anti dandruff, seperti itu. Rather than saya membeli 2 shampoo, yang satunya anti dandruff dan yang satunya itu anti hair fall gitu kan.
Kemudian masuklah kita ke tahap keempat, keputusan pembelian, dan kelima, perilaku pasca pembelian. Kemudian kita masuk ke dinamika pencarian. Nah, dengan mengumpulkan informasi, konsumen belajar tentang merek yang bersaing dan fitur-fiturnya. Sebagai contoh, di sini ada total set, awareness set, consideration set, choice set, dan decision. Nah, apa sih total set? Jadi gini, pada tahap awal, konsumen itu hanya akan tahu merek-merek apa saja yang ada di pasaran dan fitur-fiturnya. Misal di sini sebagai contoh ada laptop Apple, Dell, HP, Toshiba, Compaq, dan NEC. Nah, kemudian di sini total set tersebut hanya akan, dari total set ini hanya akan ada beberapa yang memenuhi pertimbangan kriteria awal dan masuk ke awareness set atau set kesadaran kan. Di sini ternyata laptop NEC itu tereliminasi gitu kan. Kemudian setelah ke awareness set, kita masuk ke consideration set, di mana setelah mencari tahu banyak informasi ternyata hanya akan menyisakan pilihan yang lebih sedikit, di mana di sini tersisa 3 pilihan, yakni Apple, Dell, dan Toshiba. Kemudian selanjutnya hanya akan menyisakan pilihan dengan pesaing yang kuat, di mana di sini Apple bersaing dengan Dell. Sampai pada akhirnya nanti konsumen memutuskan untuk membeli produk pilihannya di tahap decision ini, entah itu Apple atau entah itu Dell. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, evaluasi alternatif, di mana di sini akan dilakukan pembobotan ketika membeli sesuatu. Misalnya, di sini ada 4 jenis laptop nih yang akan kita beli. Di sini ada laptop A, laptop B, laptop C, dan laptop D. Di mana di sini ada fitur-fiturnya yang menjadi sebagai pertimbangan. Yang pertama yakni kapasitas memori, di mana di sini dibobotkan 40%. Kemudian ada desain grafis dibobotkan 30%, size and weight atau ukuran dan beratnya dibobotkan 20%, serta price atau harga yang dibobotkan 10%. Nah, dari hitungan ini angka 0,4 itu karena pembobotan sebesar 40% kan. Kemudian angkanya dimasukkan, ternyata laptop A itu menjadi market leader di sini, di mana dia memiliki nilai poin 8, dan laptop B sebagai market challenger, di mana selisih 1 poin dari laptop A. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan laptop B untuk bisa mengambil alih pasar-pasarnya laptop A ini? Nah, ternyata misalkan sebagian besar pembeli laptop membentuk preferensi mereka dengan cara yang sama. Untuk mengetahui hal tersebut, pemasar laptop B dapat menerapkan strategi berikut untuk merangsang minat yang lebih besar pada laptop B. Jadi nanti si pembeli ini akan beralih ke laptop B. Yang pertama, yakni mendesain ulang laptop. Teknik ini disebut reposisi yang nyata, di mana misalkan tampilannya itu dibuat lebih eye-catching, atau dengan tampilan yang elegan dan mewah, atau mungkin bisa dibikin simple. Kemudian yang kedua, mengubah keyakinan tentang merek, yakni mencoba mengubah keyakinan tentang merek ini disebut reposisi psikologis, di mana contohnya itu, karena saya orang Jawa dan di tempat saya itu biasanya ada nih laptop Acer, kalau teman-teman tahu. Nah, laptop Acer itu biasanya diplesetkan sebagai laptop anjing cepat rusak gitu kan. Jadi sebenarnya si produk Acer ini pun juga memiliki PR pada akhirnya,
yakni untuk mengubah psikologi orang-orang dan pandangan orang-orang, stigmanya mereka tentang bahwa laptop Acer ini itu kuat loh, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mengubah keyakinan tentang merek pesaing. Nah, strategi ini disebut deposisi kompetitif. Masuk akal ketika pembeli secara keliru percaya bahwa merek pesaing memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Sebagai contoh, ketika kita tahu bahwa ada HP merek Apple dan dibandingkan dengan merek Samsung, di mana HP iPhone itu dengan harga yang lebih tinggi itu sebenarnya speknya itu tidak jauh-jauh dari HP Samsung seperti itu. Padahal dengan fitur-fitur yang sama sebenarnya kita bisa mendapatkan di HP Samsung itu lebih murah seperti itu. Kemudian yang keempat yakni mengubah bobot kepentingan. Di mana misalkan di sini ada laptop B ini memiliki size and weight. Di tabel ini bisa kita lihat bahwa laptop B ini memiliki berat dan ukuran yang 1 poin lebih tinggi daripada si laptop A. Nah, si pemasarnya laptop B ini bisa meyakinkan ke pembeli bahwa oh ternyata size and weight itu meter. Jadi nanti si pembeli itu secara tidak tidak langsung akan beralih ke laptop B hanya karena si ukuran dan beratnya itu tuh ternyata adalah hal yang penting seperti itu. Kemudian yang kelima yakni menarik perhatian pada atribut yang terabaikan. Jadi pemasar dapat menarik perhatian pembeli ke atribut yang diabaikan seperti gaya atau kecepatan pemrosesan yang mungkin sebelumnya tidak ada di benak mereka. Kita mencoba memunculkan sisi-sisi tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, mengubah cita-cita pembeli. Nah, sebagai marketer, kita dapat membujuk pembeli untuk mengubah level ideal mereka untuk pindah ke produk kita, seperti itu. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, yakni purchase decision atau keputusan pembelian. Nah, dalam melakukan niatan beli ini, konsumen dapat membuat hingga 5 keputusan, yakni dilihat dari brand atau mereknya, kemudian yang kedua dari dealer atau toko mana, kemudian yang ketiga dari kuantitas, kemudian yang keempat dari waktu, dan yang kelima dari payment method atau dari segi pembayaran. Misalnya kalau sekarang itu gerai-gerai yang rame itu misal yang bisa kita bayar pakai OVO atau link aja atau GoPay seperti itu, karena mungkin mereka akan mendapatkan cashback dari pembelian itu gitu. Jadi orang bisa beralih ke situ. Kemudian kita masuk ke bab yang non compensatory model. Nah, ini di mana konsumen ini sering mengambil jalan pintas dengan menggunakan aturan atau heuristik pilihan yang sederhana. Nah, heuristik ini adalah aturan sederhana atau jalan pintas mental dalam proses keputusan. Nah, mengevaluasi atribut yang berada dalam isolasi membuat konsumen lebih mudah mengambil keputusan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan bahwa dia akan mengambil pilihan yang berbeda jika dia berpikir lebih rinci. Nah, ada 3 pilihan heuristik ini, di mana yang pertama yakni heuristik konjungtif, di mana konsumen menetapkan tingkat cut-off minimum yang dapat diterima untuk setiap atribut dan memilih alternatif pertama yang memenuhi standar minimum untuk setiap atribut. Kemudian heuristik leksikografis, di mana konsumen memilih merek terbaik berdasarkan atribut yang dianggap paling penting. Kemudian yang ketiga, heuristik eliminasi. Nah, berdasarkan aspek yakni konsumen membandingkan merek berdasarkan atribut yang paling dipilih secara probabilistik, di mana probabilitas pemilihan atribut berhubungan positif dengan arti pentingnya dan menghilangkan merek yang tidak memenuhi batasan minimum yang dapat diterima. Nah, konsumen tidak harus menggunakan satu jenis aturan pilihan saja. Kemudian
kita masuk ke faktor intervensi. Nah, ada dua faktor yang mengintervensi niatan pembeli dan keputusan pembelian. Yang pertama itu adalah sikap orang lain atau pengaruh sikap orang lain terhadap pilihan kita. Nah, yang pertama itu, yang poin A ini. Kemudian sikap orang lain ini bergantung pada dua hal. Yang pertama, intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif pilihan kita, dan yang kedua motivasi kita untuk menuruti keinginan orang lain. Nah, semakin intens negativisme orang lain dan semakin dekat dia dengan kita, semakin kita akan menyesuaikan niat membeli kita. Contohnya seperti ini. Beberapa kali kita tahu bahwa di gerai-gerai mahal itu memang sengaja stafnya itu dibikin agar seperti merendahkan konsumen. Nah, ternyata berhasil beberapa konsumen itu banyak yang membeli karena ingin bahwa pembeli itu terlihat mampu untuk membeli gitu. Padahal mereka nggak butuh-butuh banget gitu. Nah, yang kedua itu yakni masuk ke faktor keduanya adalah faktor situasional yang tidak terduga yang mungkin muncul untuk mengubah niat membeli. Nah, keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, atau menghindari keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang akan dirasakan. Misal, yang pertama itu resiko fungsional. Nah, pembeli itu takut produknya tidak bekerja sesuai harapan. Kemudian yang kedua risiko fisik. Nah, konsumen takut kalau produk ini mengancam kesejahteraan fisik atau kesehatan pengguna atau orang lain. Kemudian yang ketiga risiko keuangan, di mana ditakutkan produk ini tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Misalnya harganya tidak worth it dengan barang yang didapatkan seperti itu. Yang kemudian risiko sosial, di mana produk ini menghasilkan ditakutkan akan menghasilkan rasa malu di depan orang lain gitu. Misalnya ketika kita membeli sebuah baju A, di mana baju A ini tuh mungkin agak sedikit terbuka dan di daerah tersebut terlihat tidak bisa diterima. Misal seperti pada akhirnya nanti orangnya itu akan malu sendiri ketika memakai itu karena merasa di sekitarnya tidak seperti itu gitu. Kemudian yang kelima yakni resiko psikolog. Yakni ditakutkan produk ini mempengaruhi kesejahteraan mental pengguna. Dan yang keenam resiko waktu, di mana ditakutkan akan terjadi kegagalan produk yang mengakibatkan biaya peluang untuk menemukan produk lain yang lebih memuaskan. Kemudian kita masuk ke post purchase behavior, di mana ini adalah perilaku pasca pembelian. Nah, si marketer ini harus memberikan keyakinan dan evaluasi yang memperkuat pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman dengan merek tersebut. Oleh karena itu, si pemasar ini atau marketer ini tidak berakhir dengan hanya sebuah sampai si konsumen itu membeli. Enggak sampai itu aja. Jadi si marketer ini memiliki tugas juga untuk memantau kepuasan pasca pembelian, kemudian tindakan pasca pembelian, serta penggunaan dan pembuangan produk pasca pembelian, di mana kepuasan pasca pembelian ini merupakan ekspektasi yang dibangun oleh si pembeli dengan persepsi kinerja produk. Jika tidak sesuai harapan, maka si pembeli ini akan merasakan kecewa. Dan kemudian ketika harapannya itu terpenuhi, maka si konsumen itu akan merasa puas. Dan ketika ternyata kinerja produk ini tuh melebihi dari ekspektasi si pembeli, maka pembelinya ini akan senang. Nah, dari kepuasan itu akan muncul tindakan-tindakan pasca pembelian, di mana ketika konsumen puas, maka dia akan membeli produk lagi dan cenderung akan mengatakan review yang baik. Jadi bisa loh produk kita itu ditawarkan dengan
mouth by mouth, di mana dari perkataan orang lain dan ternyata itu terbukti sangat bisa mempengaruhi kita gitu kan. Jadi misal teman kita memberitahu review, oh si produk ini tuh bagus gitu, maka kita akan lebih percaya itu gitu kan, daripada ketika kita hanya lihat iklannya atau AdSense-nya di beranda YouTube seperti itu. Kemudian ketika konsumen tidak puas, maka si produk ini akan ditinggalkan, dan kemudian atau bisa juga si konsumen ini mengembalikan produk dan memberikan review yang buruk. Nah, itu yang ditakutkan ketika si konsumen itu sudah memberikan review buruk, di mana itu akan mempengaruhi reputasi dari brand produk yang kita jual. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan dan pembuangan pasca pembelian, di mana penggerak utama frekuensi penjualan adalah tingkat konsumsi produk. Semakin cepat pembeli mengkonsumsi suatu produk, maka akan semakin cepat pula mereka kembali ke pasar untuk membelinya kembali. Nah, untuk pembuangan beberapa produk yang berbahaya seperti pembuangan baterai itu harus kita ingatkan kembali ke konsumen bahwa tidak bisa dibuang sembarangan seperti itu. Nah, di sini si produk ini tuh bisa dibuang. Kemudian ada pilihan juga untuk dipinjamkan, kemudian diberikan secara cuma-cuma, atau mungkin dijual kembali seperti itu, atau dia akan tetap menjaganya untuk bisa disimpan seperti itu. Sekian, lanjut ke chapter yang ke-7. Terima kasih. Selanjutnya di chapter 7, Analyzing Business Market. Organizational buying mengarah pada proses pembelian keputusan oleh organisasi formal yang untuk menentukan kebutuhan pembelian barang dan jasa, dan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara alternatif merek dan penyuplai. Untuk memahami dan menguasai pasar bisnis, ada beberapa rintangan atau tantangan yang dihadapi pemasar, seperti kebutuhan konsumen dengan cara yang baru, identifikasi kemungkinan baru untuk tumbuh, improvisasi nilai teknik manajemen, kalkulasi performa marketing dan matrik akuntabilitas yang lebih baik, kompetisi, dan mengikuti pertumbuhan dalam global market, meyakinkan eksekutif level C seperti CEO, COO untuk memaksimalkan konsep pemasaran. Dalam bisnis market terdiri dari perusahaan atau badan yang membuat barang dan jasa dalam produksinya untuk membuat produk keluaran yang dijual, digunakan atau disewa untuk yang lain. Yang tergolong dalam bisnis market seperti aerospace, agriculture, forestry aviation, chemical, komputer, construction, defense, energy, transportation, communication, dan seterusnya. Dalam proses pemasaran bisnis market, komoditisasi merupakan permasalahan terbesar. Sehingga bagaimana image suatu brand ditangkap, diterima masyarakat, apa yang membuatnya unik dan berbeda, keuntungan yang didapat, dan perbedaan dengan kompetitor yang lain. Sebagai contoh adalah perusahaan Siemens yang berasal dari Jerman yang mempunyai keuntungan yang besar, tetapi tidak bisa masuk ke dalam pasar di Amerika, sehingga terjadi perubahan untuk merubah strategi pemasarannya. Terdapat perbedaan pasar bisnis dengan consumer market. Yang pertama, fewer but larger buyers.
Pemasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit, tetapi jauh lebih besar dibandingkan pemasar konsumen. Close supplier-customer relationship karena basic pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, pemasok sering diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu. Selanjutnya yang ketiga, professional purchasing. Barang-barang bisnis sering dibeli oleh agen pembelian yang sudah terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan, dan syarat pembelian organisasi mereka. Kemudian yang keempat, multiple buying influence. Umumnya keputusan pembelian bisnis dipengaruhi oleh banyak orang. Yang kelima, multiple sales calls. Salah satu studi yang dilakukan McGraw-Hill menemukan bahwa diperlukan 4 sampai 4,5 panggilan untuk menutup rata-rata penjualan industri. Selanjutnya, derivative demand merupakan permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang ke konsumen. Yang ketujuh, inelastic demand. Total permintaan untuk berbagai barang dan jasa bisnis bersifat inelastis, artinya tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang kedelapan, fluctuating demand. Permintaan barang dan jasa cenderung lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Selanjutnya, ke-9, geographically concentrated buyers. Ini sebagai contoh di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan banyak budaya maupun perbedaan kebiasaan yang berbeda pula. Yang terakhir, direct purchasing. Pembeli bisnis sering membeli langsung dari produsen, tidak melalui perantara, terutama barang-barang yang rumit secara teknis atau mahal, seperti komputer mainframe, pesawat terbang. Dalam buying situation, digolongkan menjadi 3 situasi, yaitu new task situation, yang berarti pembelian yang sifatnya sama sekali baru atau pembelian perdana. Yang kedua, motivate rebuy, pembelian yang dilakukan dengan perubahan tertentu, biasanya dilakukan setelah evaluasi pasca pembelian. Yang ketiga, straight rebuy, adalah proses pembelian yang stagnan. Pembelian melakukan proses pembelian tanpa melakukan perubahan tertentu. Ini sebagai contoh bisa dilihat di slide, straight rebuy, mana yang motivate rebuy dan new task. New task dengan semakin tinggi resiko-resiko yang ada untuk ke depan. Sebagai contoh, Oracle adalah perusahaan software, namun melakukan perubahan strategi dengan konsep Project Fusion yang menjadi slogan perusahaan, hardware and software engineer to work together. Dalam strategi ini melakukan
buying situation new task untuk menjangkau pasar yang baru. Contoh lainnya adalah Gojek. Gojek pengembangan dari ojek pangkalan yang menjadi ojek online dan berkembang dengan salah satu penunjang kehidupan dan memudahkan transaksi bayar tagihan, beli pulsa, beli makanan, dan seterusnya. Hal ini dapat digolongkan sebagai new task situation karena pengembangan bisnis di bidang ini tergolong baru dan masih belum memberikan hasil yang pasti. Selanjutnya sistem penjualan dan pembelian bisnis memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Ini ada 7. Yang pertama, inisiator. Inisiator merupakan pelaku pembelian bisnis. Ada beberapa kelompok atau individu yang berfungsi sebagai pusat pembelian. Mereka yang berperan untuk menginisiasi atau mengusulkan proses pembelian. Yang kedua, user. Mereka yang menggunakan hasil baik berupa barang, jasa, hasil dari proses pembelian. Kemudian yang ketiga, influencer. Influencer yang mempengaruhi proses pembelian dan pengambilan keputusan. Secara sederhana, influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Sebagai contoh di Indonesia, mereka bisa merupakan selebritis, blogger, YouTuber, ataupun public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu. Kemudian yang keempat, decider, pihak yang menentukan keputusan beli atau tidaknya, ujung dari segala tahap usulan dan lobby pembeli. Kemudian yang kelima, approver, penerima keputusan. Mereka yang biasanya memegang modal atau biaya untuk melakukan pembelian. Yang keenam, buyer. Buyer adalah eksekutor dari keputusan pembelian. Dapat berupa salah satu yang tadi kita sebutkan sebelumnya atau individu yang lain. Yang terakhir adalah gatekeeper. Mereka adalah yang mengawasi perilaku pasca pembelian. Selanjutnya, dalam buying center influence, ada beberapa faktor yang mempengaruhi buying center, yaitu seperti perbedaan ketertarikan, kekuasaan, status, susceptibility to persuasion, dan perbedaan kriteria keputusan. Pengaruhnya itu berimbas pada dua sudut pandang untuk menyelesaikan permasalahan secara organisasi perusahaan dalam membuat strategi. Kemudian yang kedua, personal interest untuk kebutuhan individu. Itu seperti achievement dan reward. Next. Targeting firms and buying center, proses bisnis terpusat keterkaitan pengambilan keputusan, penilaian terhadap pengaruh, dampak dari pengaruh yang ada, dan kriteria evaluasi. Target dari small seller, penjualan yang tertuju pada influencer, tertuju pada satu bidang
penjualan. Selanjutnya ada large seller, sasaran penjualan tertuju kepada berbagai level. Sebagai contoh, Bluebird yang merubah strategi penjualan jasanya, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang memangkas lapangan kerja driver dan penurunan omset penumpang, sehingga Bluebird menambah jasanya sebagai transportasi barang. Contoh lainnya adalah Timken, merupakan sebuah perusahaan yang ada di Amerika yang bergerak di auto industri. Setelah dievaluasi, ternyata auto industri dinilai bukan sebagai investasi yang profitable, sehingga perubahan menjadi industri pertahanan, aerospace, dan menghasilkan keuntungan yang berganda. Next. Dalam proses pembelian atau pengadaan, pada prinsipnya pembeli bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi, yaitu ekonomi, teknik, jasa, dan sosial. Ditinjau dari sudut pandangnya ke biaya penawaran pasar. Untuk membuat perbandingan, mereka akan berusaha menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter. Insentif pembeli bisnis untuk membeli akan merupakan fungsi dari perbedaan antara manfaat anggapan dan biaya anggapan. Tugas pemasar adalah membuat penawaran yang menguntungkan yang menghantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli. Keragaman pemasok adalah salah satu keuntungan yang mungkin tidak ada harganya, tetapi ini seringkali terlewatkan oleh pembeli dalam bisnis tersebut. Dalam proses procurement ada 4 yang bisa disimpulkan. Yang pertama, strategic planning, yaitu perencanaan strategi dan sasaran pasar. Yang kedua, business market, penerapan strategi setiap personel untuk melakukan pemasaran. Selanjutnya, selling process adalah proses penjualan dari hasil pemasaran. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan yang berupa kepuasan dari hasil-hasil penjualan produk. Ini sebagai contoh adalah Bio Farma, merupakan salah satu perusahaan yang berdampak kepada COVID-19, sehingga untuk tetap menjaga pasar, termasuk konsumen, dilakukan terobosan dashboard supply chain maupun pembelian secara online untuk mendukung proses procurement. Selanjutnya ada contoh lain, Medline, private owned company yang bergerak di manufaktur dan distribusi alat-alat kesehatan, mengembangkan software untuk menjangkau konsumer yang lebih luas dan mengurangi kerugian akibat error pricing. Selanjutnya, next. Ya, di slide ini itu adalah korelasi buying process dengan buying situations, di mana kerangka pembelian dan hubungannya siklus pembelian dengan situasi pembelian. Yaitu ada 8. Yang pertama adalah problem recognition,
Yang kedua adalah general need description, kemudian product specification, ada supplier search dan proportional solicitation, kemudian supplier selection. Yang ketujuh adalah order routine specification, dan yang terakhir adalah performance review. Next. Next, Mas. Nah, di sini supplier selection ini adalah contoh format dalam proses evaluasi subkon supplier dalam proses pengadaan. Sebelumnya, Mas, slide sebelumnya, sorry. Ya, ini adalah contoh format dalam proses evaluasi subkon atau supplier dalam proses pengadaan. Contoh pemilihan supplier misalkan supplier A yang akan dinilai di dalam suatu perusahaan, menetapkan dengan rating scale dan komponen yang sudah ada. Penilaian biasanya dilakukan tim pengadaan atau manajemen, seperti harga, dan yang lainnya. Kemudian semakin nilai total yang didapatkan tinggi, maka peluang untuk menjadi pemenang atau rekanan terpakai semakin besar. Next. Slide ini mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis, B2B. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan berbagai cara untuk mengelola hubungan mereka. Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pasok, keterlibatan pemasok sejak awal, dan aliansi pembelian. Mengoptimalkan hubungan yang tepat dengan bisnis sangatlah penting untuk semua program pemasaran holistik. Salah satu ahli pemasaran B2B adalah OLX dan Matahari. OLX biasanya adalah tokobagus.com dulunya. Setelah dilakukan investasi sehingga target pasar OLX menjadi lebih luas ke arah internasional. Matahari Mall setelah sahamnya diakuisisi oleh Lipo menjadi matahari.com sehingga masih tetap dapat bertahan setelah proses penutupan store offline. Next. Ini adalah managing B2B relationship, yaitu ada dari segi sistem buying dan selling. Sistem buying sendiri adalah proses pembelian dilakukan hanya kepada satu penjual, di mana dalam prosesnya menyelesaikan keseluruhan permasalahan. Sistem contracting sendiri adalah merupakan salah satu kategori sistem buying. Dalam masa kontraknya terhadap satu supplier menyediakan seluruh kebutuhan yang dipersyaratkan. Yang kedua adalah role of service. Di sini adalah peran service sangat berpengaruh dalam meningkatkan strategi atau hasil penjualan dan penyelesaian permasalahan keuangan untuk hampir ke seluruh proses market perusahaan B2B. Next. Ini adalah untuk yang vertical coordination. Jadi kalau vertical coordination ini sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembeli dan penjual. Sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi, tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Membangun kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat, ya. Gagasan pemasarannya itu membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan, menyebutkan beberapa dimensi kunci terhadap kepercayaan semacam itu. Pengetahuan yang khusus dan relevan dengan mitra hubungan juga merupakan penting dalam kekuatan ikatan antar perusahaan yang bermitra. Riset menemukan bahwa hubungan pembeli dan pemasok dibedakan oleh 4 faktor, yaitu ketersediaan alternatif, pentingnya pasokan, kompleksitas pasokan, dan dinamisme pasar pasok. Berdasarkan 4 faktor ini, hubungan pembeli pemasok digolongkan menjadi 8 kategori berbeda.
Yang pertama adalah pembelian dan penjualan dasar. Kategori ini merupakan pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat pertukaran kerjasama dan informasi yang moderat. Yang kedua adalah pembelian per elemen. Hubungan ini memerlukan lebih banyak adaptasi oleh penjual serta pertukaran kerjasama dan informasi yang lebih sedikit. Yang ketiga adalah transaksi kontraktual. Pertukaran ini didefinisikan berdasarkan kontrak resmi dan biasanya mempunyai tingkat kepercayaan, kerjasama, dan interaksi yang rendah. Yang keempat, pasokan pelanggan. Dalam situasi pasokan umum tradisional, persaingan dan bukan kerjasama merupakan bentuk tata kelola yang dominan. Kemudian yang kelima, sistem kerjasama. Jadi mitra dalam sistem kerjasama memiliki cara-cara operasional yang seragam. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan komitmen struktural melalui sarana dan atau adaptasi hukum. Kemudian yang keenam adalah kolaboratif. Dalam pertukaran kolaboratif, sebagian besar kepercayaan dan komitmen menimbulkan kemitraan sejati. Yang ketujuh adalah adaptif di kedua pihak. Jadi pembeli dan penjual melakukan banyak adaptasi hubungan khusus, tapi tanpa harus mencapai kepercayaan atau kerjasama yang kuat. Kedelapan adalah pelanggan adalah raja. Jadi dalam hubungan yang erat dan kooperatif ini, penjual menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengharapkan banyak adaptasi atau perubahan sebagai bayarannya. Next. Ini adalah hubungan bisnis, resiko, dan oportunisme ya, atau kesempatan. Jadi para peneliti itu telah melihat bahwa upaya membangun hubungan pelanggan dan pemasok akan menciptakan ketegangan antara penjagaan keamanan dan adaptasi. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan resiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Jadi investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai, investasi dalam pelatihan khusus, perusahaan peralatan, dan prosedur atau sistem operasi. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai positioning mereka. Misalnya nih, Xerox bekerja sama secara erat dengan pemasoknya untuk mengembangkan proses dan komponen khusus yang mengurangi biaya manufaktur mesin fotokopinya 30-40%. Sebagai gantinya, pemasok mendapatkan penjualan dan jaminan volume, pemahaman tentang kebutuhan pelanggan mereka yang lebih baik, dan posisi yang kuat dengan Xerox untuk penjualan di masa yang akan datang. Kesempatan atau oportunis itu dapat memfasilitasi hubungan customer penjual menjadi lebih kuat. Kemudian rasa solidaritas yang tinggi antara customer dan supplier untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dan yang ketiga adalah penambahan investasi untuk mendapatkan modal dan pendapatan yang besar. Resikonya yang pertama adalah meningkatkan resiko pada customer terhadap investasi yang spesifik. Adanya penolakan atau ketidakinginan untuk menyesuaikan terhadap perubahan, atau kemungkinan ketidakhati-hatian dalam pengambilan kebijakan kontraktual, dan juga investasi juga dianggap sebagai risiko karena dalam proses investasi mengikat kebijakan antara investor dan perusahaan dalam kesepakatan yang mengikat. Next. Nah, ini adalah pasar lembaga dan pemerintah. Jadi diskusi kita sebagian besar berpusat pada perilaku pembelian dari perusahaan pencari laba. Sebagian besar yang telah disampaikan juga berlaku untuk praktek pembelian lembaga dan organisasi pemerintah. Meskipun demikian, perlu dicermati juga fitur-fitur khusus tertentu dari pasar ini. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, atau lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Banyak dari organisasi ini memiliki anggaran yang rendah dan kelompok pelanggan yang kaptif. Misalnya, rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan yang dibeli untuk pasien. Tujuan pembelian di sini bukan laba, karena makanan yang disediakan sebagai bagian dari keseluruhan paket layanan.
Minimalisasi biaya juga tidak menjadi tujuan tunggal karena makanan yang buruk akan menyebabkan pasien mengeluh dan merusak reputasi rumah sakit. Agen pembelian rumah sakit juga harus mencari vendor makanan untuk lembaga yang kualitasnya memenuhi standar minimum tertentu dan harga murah. Bahkan banyak vendor makanan membuat divisi terpisah untuk menjual ke pembeli tetangga karena kebutuhan dan karakteristik khusus pembeli ini. Kesuksesan strategi pemasaran kecap Bango salah satunya adalah dengan pemerataan distribusi baik di kota maupun daerah. Sasaran target pasarnya baik dari kebutuhan konsumen besar sampai dengan kebutuhan individu. Maka dari hal itu membuat servis konsumen menjadi hal terpenting dalam strategi pemasarannya. Seperti halnya perusahaan yang memberikan panduan kepada lembaga pemerintah tentang cara pembelian terbaik dan penggunaan produk perusahaan. Pemerintah juga memberikan panduan terinci kepada calon pemasok yang menjelaskan cara menjual kepada pemerintah. Salah satu studi historis tentang 4 hubungan B2B yang sangat berbeda menemukan bahwa beberapa faktor dengan mempengaruhi ketergantungan antar mitra dan atau ketidakpastian lingkungan mempengaruhi perkembangan hubungan antara mitra bisnis. Hubungan antara agen periklanan dan klien mengilustrasikan penemuan seperti yang pertama adalah dalam tahap pembentukan hubungan. Salah satu mitra mengalami pertumbuhan pasar yang substansial. Perusahaan manufaktur yang memanfaatkan teknik produksi massal, mengembangkan merek nasional, dan meningkatkan arti penting dan jumlah iklan media massa. Yang kedua adalah ketidaksimetrisan informasi antara mitra menyeratkan bahwa kemitraan akan menghasilkan lebih banyak laba dibandingkan dengan mitra berusaha menginvasi wilayah perusahaan lainnya. Yang ketiga adalah setidaknya salah satu mitra menempatkan penghalang yang tinggi di pintu masuk sehingga mencegah mitra lain memasuki bisnis. Agen periklanan tidak dapat menjadi produsen nasional dengan mudah dan selama bertahun-tahun. Perusahaan manufaktur tidak diperkenankan untuk menerima komisi media. Yang keempat adalah adanya ketidakseimbangan ketergantungan sehingga satu mitra dapat mengendalikan atau mempengaruhi mitra lain. Dan yang terakhir adalah salah satu mitra mengambil keuntungan dari ekonomi skala yang berkaitan dengan hubungan ini. Demikian presentasi dari kelompok 4 dari bab 7. Selanjutnya akan dipresentasikan untuk bab 12 dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membahas tentang chapter 14 mengenai mengatasi persaingan dan mendorong pertumbuhan. Strategi pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki fungsi yang penting dalam pemasaran untuk mendorong pertumbuhan penjualan serta pendapatan dalam perusahaan. Pemasaran harus sangat mahir dalam melakukannya pada produk baru dengan banyak keunggulan yang kompetitif serta banyak potensi. Menurut Phil dan Kotler, tahapan dalam pertumbuhan adalah sebagai berikut. Tumbuh dengan membangun pangsa pasar, tumbuh dengan mengembangkan pelanggan dan pemangku kepentingan yang berkomitmen, tumbuh dengan membangun merek yang kuat, tumbuh dengan berinovasi pada produk, pelayanan, serta pengalaman baru, lalu tumbuh dengan ekspansi internasional, tumbuh dengan akuisisi merger ataupun aliansi, tumbuh dengan membangun reputasi yang luar biasa untuk tanggung jawab sosial, serta tumbuh bermitra dengan pemerintah ataupun LSM. Menumbuhkan inti.
Meskipun banyak strategi pertumbuhan yang berbeda tersedia bagi perusahaan, beberapa peluang terbaik datang dari menumbuhkan inti, berfokus pada produk dan pasar mereka yang paling sukses pada saat ini. Menurut David Taylor, dapat mengajurkan 3 strategi utama dengan contoh-contoh sebagai berikut. 1. Menjadikan inti merek sejelas mungkin. Contohnya adalah coklat Galaxy yang telah berhasil bersaing dengan Cadbury dengan mempromosikan dirinya sebagai mitra Anda dalam kesenangan coklat dan menampilkan produk yang lebih halus serta rasa yang lebih ringan serta kemasan yang lebih ramping. Kedua, mendorong distribusi melalui saluran yang sudah ada dan yang baru. Contohnya adalah gerai Cafe Costa merupakan gerai nomor 1 di Inggris yang telah menemukan rute distribusi baru menggunakan gerai drive-thru serta menjual otomatis dan kedai kopi di sekolah. Yang ketiga, tawarkan produk inti dalam format ataupun dengan versi baru. Contohnya adalah yang ditawarkan oleh WD-40 menawarkan versi Smart Straw, yaitu dari pelumas multiguna yang lebih populer dengan sedotan yang lebih mudah digunakan. Strategi kompetitif untuk pemimpin pasar. Berikut adalah diagram dari jumlah pangsa pasar yang dikuasain. Jika 20 disebut sebagai market leader, 30 sebagai market challenger, 20% sebagai market follower, serta 10% sebagai market nichers. Strategi kompetitif untuk memimpin pangsa pasar ada 1, dengan memperluas permintaan pasar secara total, melindungi pangsa pasar, dan yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Memperluas permintaan pasar total. Ketika pasar total berkembang, perusahaan dominan biasanya memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dengan adanya pelanggan baru, perusahaan dapat mencari pengguna baru di antara 3 grup, yaitu 1, strategi penetrasi pasar dengan mereka yang mungkin menggunakan. Dan yang kedua, dengan strategi segmen pasar baru dengan mereka yang belum pernah menggunakan produk. Dan yang ketiga, dengan strategi perluasan geografis dengan mereka yang tinggal di tempat yang lain. Lebih banyak penggunaan, pemasar dapat mencoba meningkatkan jumlah ataupun tingkat ataupun frekuensi dari konsumsi secara umum dengan membutuhkan 1, mengidentifikasi peluang tambahan untuk menggunakan merek dengan cara dasar atau yang sama. 2, mengidentifikasi cara yang benar-benar baru dan berbeda dari penggunaan yang sudah ada. Melindungi pangsa pasar. Pasar proaktif saat mencoba memperluas ukuran pasar secara total, perusahaan dominan harus secara aktif mempertahankan bisnisnya saat ini. Pemasaran proaktif dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, dapat membedakan antara pemasaran responsif, pemasaran antisipasif, dengan pemasaran kreatif. Suatu perusahaan membutuhkan 2 keterampilan proaktif. Yang pertama, antisipasi tanggap melihat tulisan di dinding, seperti saat IBM berubah dari produsen perangkat keras menjadi bisnis jasa. Dan yang kedua, antisipasi kreatif untuk menemukan solusi yang inovatif. Perhatikan bahwa antisipasi responsif dapat dilakukan sebelum perubahan terjadi, sedangkan responsif reaktif terjadi setelah perubahan terjadi. Pemasaran melindungi market share. Pemasaran defensif
Tujuan dari strategi pertahanan adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya serangan, mengalihkan serangan ke area yang kurang terancam, dan mengurangi intensitasnya. Berikut adalah cara-caranya yang terdapat dalam diagram. Lalu meningkatkan pangsa pasar. Tidak heran jika persaingan menjadi sangat sengit di banyak pasar. Karena biaya untuk membeli pangsa pasar lebih tinggi melalui akuisisi, jadi dapat lebih jauh melebihi nilai pendapatannya. Perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor terlebih dahulu. 1, kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust. Yang kedua, nilai ekonominya. Yang ketiga, bahaya mengejar aktivitas pemasaran yang salah. Dan yang keempat, pengaruh peningkatan pangsa pasar pada kualitas aktual dan perspektif. Contohnya adalah perusahaan Kraft yang memisahkan perusahaannya menjadi 2 bagian yang lebih fokus pada pertumbuhan yang dengan kategori cepat di pangsa pasar serta cukup mendukung inti yang kokoh dari warisan merek tersebut. Strategi bersaing lainnya yaitu strategi penantang pasar. Mendefinisikan tujuan strategis dan lawan penantang pasar harus terlebih dahulu menentukan tujuan strategisnya, yang biasanya untuk meningkatkan pangsa pasar. Kemudian harus memutuskan siapa yang akan diserang, dapat menyerang pemimpin pasar, dapat menyerang perusahaan yang ukurannya sama atau kekurangan dana, ataupun dapat menyerang perusahaan lokal atau regional kecil, serta dapat menyerang satu status quo. Contoh konsep of market share, memilih serangan umum dengan general tactic strategis, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan bagian yang terakhir yaitu strategi market followers. Pengikut harus menentukan jalur pertumbuhan, tetapi tidak mengandung balas dendam secara kompetitif. Dapat dibedakan menggunakan 3 strategi, yaitu 1 cloner, yaitu dengan meniru produk, dengan meniru nama, kemasan, pimpinan dengan sedikit variasi. Kedua, imitasi atau peniru. Peniru menyalin beberapa hal dari pemimpin pasar, tetapi dibedakan dalam kemasan, iklan, harga, ataupun lokasi. Yang ketiga, adaptor, yaitu mengambil produk unggulan di pasaran dengan menyesuaikannya atau menyempurnakannya. Adaptor dapat memilih untuk menjual pasar yang berbeda, ataupun seringkali ia dapat tumbuh menjadi penantang di masa depan. Berikut adalah strategi pasar niche, yang merupakan suatu alternatif untuk menjadi pengikut pasar besar, sehingga menjadi pemimpin di suatu pasar yang kecil atau ceruk. Terdapat 7 cara yang dijelaskan pada tabel. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Izam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Muti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang product life cycle. Yang pertama, 4 things in product life cycles. Yang pertama, produk memiliki masa pakai yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melewati tahapan yang berbeda-beda. Masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda-beda kepada penjual. Yang ketiga, keuntungan naik dan turun pada berbagai tahap product life cycle. Yang keempat, produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda di setiap life cycle-nya.
Yang berikutnya adalah stage in product life cycle. Tahapan pertama yaitu introduction. Periode ini pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk diperkenalkan di pasar. Keuntungan tidak ada karena besarnya biaya pengenalan produk. Tahapan kedua yaitu growth, periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Tahapan ketiga, maturity, perlambatan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli yang potensial. Keuntungan menjadi stabil atau menurun karena meningkatnya persaingan. Yang keempat, decline atau tahapan decline, penjual menunjukkan pergeseran ke bawah dan laba yang semakin sedikit. Berikut ini adalah grafik mengenai sales dan profit dari setiap tahapan product life cycle. Berikutnya adalah common product life cycle patterns. Yang pertama, growth slump maturity pattern. Penjual tumbuh pesat saat produk pertama kali diperkenalkan dan kemudian turun dan akhirnya stagnan. B, penjualan mempromosikan secara agresif, menghasilkan siklus pertama yang lebih tinggi, kemudian penjualan mulai menurun dan dorongan promosi lainnya menghasilkan siklus yang kedua, jadi agak fluktuatif. Yang C, scale pattern, penjualan melewati siklus hidup yang berurutan berdasarkan penemuan karakteristik penggunaan atau pengguna dari produk baru. Berikutnya adalah style, fashion, and fad lifestyle. Yang pertama, style adalah mode ekspresi yang dasar. Style bisa bertahan dari generasi ke generasi. Yang kedua, fashion adalah gaya yang saat ini diterima atau populer di bidang tertentu. Grafiknya dapat dilihat di sebelah kiri bawah. Yang ketiga atau yang terakhir, fads adalah mode yang muncul dengan cepat ke publik, diadopsi dengan sangat semangat tinggi, memuncak lebih awal, dan menurun dengan sangat cepat juga. Berikutnya adalah marketing strategi. Yang pertama yaitu introducing stage. Penjelasan pertama mengenai pioneering advantage. Studi menunjukkan bahwa market pionir dapat memperoleh keuntungan besar. 19 dari 25 market leader pada tahun 1923 masih menjadi market leader 60 tahun kemudian. Dalam contoh bisnis barang industri, 66% pionir bertahan setidaknya 10 tahun, dibandingkan dengan 48% yang hanya pengikut. Berikutnya, pioneering drawbacks. Stephen Snars mempelajari 28 industri dan dia menemukan beberapa kelemahan di antara para pionir yang gagal, yaitu yang pertama, produk baru yang terlalu mentah, ditempatkan secara tidak benar, atau muncul sebelum adanya permintaan yang kuat. Biaya pengembangan produk yang menghabiskan sumber daya inovator. Yang kedua, kurangnya sumber daya untuk bersaing memasuki pasar yang lebih besar. Dan yang ketiga, ketidakmampuan manajerial atau kepuasan yang tidak baik. Berikutnya, gaining a pioneering advantage. Tallis and Golder juga mengidentifikasi 5 faktor yang mendukung market leadership jangka panjang, yaitu visi ke arah pasar secara massal, ketekunan, inovasi tanpa henti, komitmen dalam keuangan, dan berpengaruh terhadap aset. Satu studi menemukan perusahaan internet yang menyadari manfaat dari bergerak cepat. Adalah satu, menjadi penggerak pertama di pasar besar, yang kedua membuat hambatan untuk masuk bagi pesaing, dan yang ketiga secara langsung mengendalikan titik kritis yang diperlukan untuk memulai sebuah perusahaan. Berikutnya tentang long range product market expansion strategi. Di sini ada grafik di pojok kanan bawah. P itu adalah produk, M itu adalah market. Pada tahap 1, produk 1 dijual kepada market 1. Pada tahap kedua, produk 1 coba ditawarkan kepada market 2. Pada tahap ketiga,
produk kedua coba ditawarkan ke market kedua. Pada tahap keempat, produk kedua coba ditawarkan kepada market pertama. Pada tahap kelima atau terakhir, produk ketiga dicoba ditawarkan ke market pertama. Pionir harus menganalisis potensi keuntungan masing-masing secara bersama-sama dan memutuskan jalur ekspansi pasar. Jika game plan ini berhasil, perusahaan pionir akan memiliki sebagian besar dari 2 segmen pertama, masing-masing melayani dengan 2 atau 3 produk. Selanjutnya, marketing strategi yang kedua, growth stage. Untuk mempertahankan pertumbuhan pangsa pasar yang cepat sekarang, perusahaan harus yang pertama meningkatkan kualitas produk, menambah fitur baru, serta gaya yang lebih baik. Yang kedua, menambahkan model dan produk baru dengan ukuran, rasa, dan sebagainya yang berbeda untuk melindungi produk yang utama. Yang ketiga, memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, meningkatkan cakupan distribusi dan memasuki saluran distribusi baru. Yang kelima, bergeser dari awareness and trial communication ke preference and loyalty communication. Yang terakhir, menurunkan harga untuk menarik pembeli yang mementingkan harga murah. Selanjutnya, marketing strategi yang ketiga atau maturity stage, market modification. Sebuah perusahaan mungkin mencoba memperluas pasar untuk memereknya yang sudah matang dengan bekerja dengan 2 faktor yang membentuk volume penjualan, jumlah pengguna merek dan tingkat penggunaan per pelanggan. Product modification. Manajer juga mencoba menstimulus penjualan dengan meningkatkan kualitas fitur atau gaya. Peningkatan kualitas meningkatkan kinerja fungsional dengan meluncurkan produk baru dan lebih baik. Marketing program modification. Brand manager mungkin juga mencoba untuk menstimulus penjualan dengan memodifikasi elemen harga, distribusi, dan komunikasi. Berikutnya adalah alternate ways to increase sales volume. Dapat dibaca di bagian berikut ini. Marketing strategi yang terakhir atau yang keempat mengenai decline stage. Yang pertama akan saya jelaskan eliminating weak products. Selain tidak menguntungkan, produk yang lemah menghabiskan waktu manajemen yang tidak proporsional, memerlukan penyesuaian harga dan inventaris selain tidak menguntungkan dan inventaris yang sering menimbulkan pengaturan yang mahal untuk produksi yang biasanya berjalan singkat, menarik perhatian periklanan dan tenaga penjualan lebih baik digunakan untuk membuat produk yang lebih sehat, lebih menguntungkan, dan memberikan bayangan negatif terhadap citra perusahaan. Harvesting and divesting. Strategi harvesting dan divesting sangat berbeda. Harvesting membuat biaya produk atau bisnis berkurang secara bertahap sambil mencoba mempertahankan penjualan. Divesting membuat produk harus dijual sebelum harganya turun, tetapi harus tetap mempertahankan distribusi yang kuat. Berikut ini adalah summary of product life cycle concept. Yang terakhir, marketing in slow growth economy. Yang pertama, explore the upside of increased investment. Marketers harus mempertimbangkan potensi keuntungan dari peningkatan investasi untuk mengeksploitasi keuntungan pasar, seperti produk baru yang menarik, pesaing yang melemah, atau sasaran pasar yang terabaikan untuk dikembangkan. Yang kedua, get closer to customer. Konsumen dapat dengan pendapatan yang seimbang dapat mengubah apa yang mereka inginkan dan di mana, serta bagaimana mereka berbelanja. Periode penurunan atau pertumbuhan lambat adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang apa yang konsumen pikirkan, rasakan, dan lakukan. Review budget allocation. Pertumbuhan yang melambat memberikan peluang dan bagi marketers untuk meninjau pengeluaran mereka, membuka opsi baru yang menjanjikan dan menghilangkan ide jika tidak membuahkan hasil. Yang berikutnya, put forth the most compelling value proposition.
Marketers harus meningkatkan dan mengkomunikasikan dengan jelas brand value mereka, menyampaikan semua keuntungan secara finansial, logistik, dan psikologis. Marketers harus memastikan harga tidak naik terlalu tinggi dari waktu ke waktu. Yang terakhir, fine-tune brand and product offerings. Marketers dapat meninjau portofolio produk dan arsitektur merek untuk memastikan bahwa mereka dan submerek dibedakan dengan jelas, ditargetkan dan didukung berdasarkan prospek mereka. Merek-merek mewah bisa mendapatkan keuntungan dari merek atau submerek dengan harga yang lebih rendah dalam portofolionya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai studi kasus IKEA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan studi kasus IKEA dan beberapa strategi pemasaran yang dijalankan IKEA di berbagai negara. Tahukah Anda bahwa nama IKEA itu merupakan kepanjangan singkatan dari nama pendirinya, yakni IKA, merupakan nama dari kepanjangan dari Ignar Kamfart, dan EA singkatan dari nama desanya Terit Agunarit. IKEA didirikan 78 tahun yang lalu, yakni tepatnya 1943. IKEA merupakan perusahaan yang tumbuh dalam bidang home furnishing dan telah menjadi perusahaan global dengan visi menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. IKEA memiliki strategi dengan menciptakan produk yang fashionable dan kualitas bagus dan juga dengan harga yang murah. Menciptakan produk dengan harga yang murah, IKEA memiliki strategi melalui menyediakan packaging yang lebih ringan dan penggunaan solar cell serta lampu bulb untuk menurunkan biaya produksi sehingga menciptakan harga yang lebih murah. Kemudian pada saat proses pengembangan produk dan desainnya, IKEA berusaha menciptakan produk yang fashionable dan juga harga yang murah dengan bekerja sama dengan supplier yang berada di seluruh dunia. Dalam strategi pemasarannya, IKEA memiliki strategi pemasaran yang unik dengan menciptakan showroom, di mana di dalam showroom tersebut IKEA mencoba menawarkan berbagai produk kepada konsumen beserta penempatannya dengan suatu ukuran ruangan tertentu, sehingga konsumen memiliki gambaran terkait dengan penempatan dan lokasi yang pas sesuai dengan desain ruangan yang ada. Pada saat konsumen berada di dalam showroom, IKEA juga menyediakan beberapa daftar yang tersedia di beberapa titik sepanjang jalan konsumen. Di dalam daftar tersebut, konsumen bisa menuliskan nama produk, kode produk, harga produk, dan juga lokasi penyimpanannya di dalam warehouse. Kemudian konsumen diarahkan ke bagian selanjutnya, yakni market hall, di mana market hall ini merupakan bagian atau tempat yang telah disediakan IKEA agar konsumen bisa mengambil barang dengan ukuran yang kecil secara langsung dan bisa dibawa melalui keranjang bawaan yang mereka bawa. Untuk barang-barang yang berukuran besar, IKEA telah menyediakan tempat tersendiri dan juga sudah dikemas dalam kemasan sehingga konsumen bisa langsung membawanya, yakni di dalam warehouse. Di dalam warehouse ini konsumen diarahkan untuk mengambil produknya sendiri sesuai dengan nama dan lokasi penyimpanannya. Dengan strategi ini, IKEA mampu menghemat space dari lokasi retail mereka atau mengoptimalkan space yang ada. Dengan strategi ini, IKEA bisa menawarkan produk dan menyimpan barang dengan lebih banyak sehingga lebih mengoptimalkan space yang ada. Selanjutnya, konsumen diarahkan ke bagian pembayaran untuk melakukan transaksi dari produk-produk yang mereka pilih. Strategi yang lain adalah konsumen diarahkan untuk melakukan pemasangan assembly produk-produk mereka sendiri sehingga tidak dilakukan oleh IKEA.
Selain IKEA mengutamakan desain asli dari mereka, yakni dari Swedia, IKEA juga memperhatikan culture atau regional yang ada di tempat IKEA memasarkan produk. Seperti di Cina, ketika tahun baru, IKEA menawarkan produk yang dikombinasikan dengan tema tahun baru. Hal ini bisa meningkatkan daya beli bagi konsumen yang ada di Cina. Selain itu, IKEA juga melakukan studi terkait dengan pasar di Amerika, di mana orang-orang Amerika cenderung menggunakan gelas dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang di Eropa. Sehingga IKEA mengembangkan produk dengan ukuran gelas yang lebih besar untuk pasar di Amerika. Selain studi tersebut, IKEA juga melakukan studi pola penyimpanan baju baik di Eropa maupun di Amerika, di mana di Eropa konsumen lebih cenderung menggantung baju, namun di Amerika konsumen lebih cenderung untuk melipat baju pada saat penyimpanan, sehingga IKEA mengembangkan desain lemari dengan laci penyimpanan yang lebih dalam untuk pasar-pasar di Amerika, sehingga konsumennya bisa menyimpan baju lebih banyak dengan menggunakan produk yang mereka tawarkan. Selain itu, IKEA juga melakukan studi terkait dengan ukuran tempat tidur di Amerika, mana orang Amerika berpikir bahwa IKEA hanya menjual produk untuk pasar Eropa. Namun karena hal tersebut, IKEA mengembangkan produk ukuran tempat tidur dengan ukuran yang lebih besar untuk orang-orang Amerika, sehingga bisa meningkatkan daya beli untuk produk tersebut. Selain itu, IKEA juga melakukan studi di California, yakni terkait dengan desain dan model untuk dining room, di mana di sana tipikalnya lebih banyak menggunakan kursi-kursi yang lebih banyak dan dikombinasikan dengan background foto yang ada di ruangan dan desain-desain tertentu. Hal ini membuat IKEA melakukan pengembangan desain terkait dengan desain dining room yang cocok untuk pasar di California. Selain itu juga IKEA juga melakukan studi di Cina, di mana di Cina cenderung memiliki apartemen yang berukuran kecil, sehingga IKEA mencoba menyiapkan showroom dengan ukuran yang kecil untuk pasar Cina. Ini memberikan gambaran bagi konsumen pasar Cina bahwa dengan ukuran apartemen yang kecil, mereka masih tetap bisa membeli produk-produk IKEA dan mengoptimalkan space yang ada, meskipun dalam satu ruangan seperti tempat tidur dan kamar mandi dan dapur saling berada dalam satu tempat yang sempit, tapi IKEA mencoba memberikan gambaran bagi konsumen di Cina bahwa itu bisa dioptimalkan dengan produk-produk mereka dan penataan dan desain yang menarik. Kemudian IKEA juga melakukan studi terkait dengan delivery service, di mana di pasar Cina dan pasar Cina dan India cenderung mengharapkan adanya pengiriman barang untuk produk-produk IKEA, sehingga IKEA menawarkan produk delivery service dari produk-produk mereka dan juga untuk pemasaran atau pemasangan produk. Selain itu, IKEA juga memiliki strategi pemasaran menggunakan media online seperti Facebook. Penggunaan Facebook ini bisa meningkatkan kunjungan dari para pengunjung ke retail IKEA, dan juga IKEA bisa memasarkan produk-produk mereka melalui Facebook. Dengan penggunaan Facebook ini secara umum bisa meningkatkan kunjungan hampir 11% untuk semua umur dari para konsumen, dan juga khusus untuk para pemuda meningkat hampir 31%. IKEA juga memiliki strategi marketing yang menarik. Ini seperti contoh ini, IKEA menawarkan produk untuk kitchen set dengan tampilan marketing yang menarik. IKEA juga memberikan katalog produk kepada konsumennya secara gratis. Hal ini bisa memberikan referensi atau informasi bagi para konsumen agar konsumen
memiliki gambaran terkait dengan desain yang akan mereka terapkan di dalam rumah mereka. Dan ini juga memberikan keuntungan tersendiri bagi IKEA bahwa konsumen akan memiliki kemungkinan untuk kembali lagi ke retail mereka. Dari beberapa hal tersebut terdapat beberapa hal penting yang menjadi poin penting bahwa IKEA bisa meraih market yang berbeda di berbagai negara. Yakni yang pertama, IKEA mengutamakan menyediakan produk dengan harga yang murah. Harga yang murah ini bisa tercapai dengan penggunaan kemasan yang ringan, kemudian penggunaan solar cell dan lampu bulb sehingga bisa menurunkan biaya produksi dari produk IKEA. Dan juga IKEA juga bekerja sama dengan beberapa supplier yang tersebar di seluruh dunia sehingga bisa meleverage harga dari biaya produksi. Kemudian untuk mempertahankan posisi IKEA sebagai market leader terkait dengan home furnishing dan juga khususnya untuk produk life cycle dari IKEA secara bergerak melakukan updating terkait dengan produknya untuk menjaga demand yang ada di pasar terhadap IKEA. Selain itu, IKEA juga melakukan studi pasar untuk regional-regional tertentu. Selain menawarkan desain yang menjadi ciri khas IKEA, yakni desain dari Swedia, namun IKEA juga tetap memperhatikan analisa pasar di dalam regional. Seperti di Cina, IKEA tetap memperhatikan terkait dengan culture tahun baru sehingga dia melakukan integrasi antara produk dan juga dengan tema tahun barunya itu. Kemudian IKEA juga melakukan studi di Amerika terkait dengan ukuran gelas, kemudian metode atau pola penyimpanan pakaian baik di Cina maupun di Eropa, kemudian dan juga model untuk tempat tidur dan juga dining room. Selain itu, untuk menjaga engagement dengan customer, IKEA juga menggunakan media online seperti Facebook untuk tetap menjaga hubungan dengan konsumen. Hal-hal yang lain yang dilakukan IKEA adalah IKEA melakukan atau merekrut pegawai dari regional yang ada di negara IKEA memasarkan. Hal ini bertujuan untuk memahami demografi dari regional yang IKEA pasarkan. Selain itu, IKEA juga bekerja sama dengan local supplier untuk menyediakan potensial market dan juga tentunya kembali ke strategi utama IKEA, yakni meleverage harga dengan menyediakan produk yang lebih murah. Kemudian IKEA juga tetap melakukan strategi pemasaran dengan menggunakan media-media online untuk menjaga hubungan dengan customer-nya. Selanjutnya terkait dengan studi kasus IKEA akan dijelaskan oleh Mas Haji. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, saya akan coba menyampaikan case study yang kedua. Jadi pada case study IKEA yang kedua ini disebutkan bahwa IKEA secara esensial telah mengubah cara berbelanja furniture. Yang menjadi pertanyaan adalah pro dan kontra apa yang ada dari strategi IKEA ini, khususnya terkait dengan rencana IKEA untuk melakukan ekspansi ke Asia dan India. Jadi untuk pro dari IKEA strategi atau advantage-nya, yang pertama adalah brand image, di mana IKEA seperti yang kita tahu saat ini sudah memiliki brand image yang kuat sebagai simbol inovasi juga atas produknya, kemudian authentic dan affordability. Sebagai contoh seperti yang kita lihat sekarang ini di Indonesia bahwa IKEA sudah memiliki atau membangun brand image yang cukup kuat.
yaitu dengan desain-desain produknya yang minimalis dan inovatif serta harga yang cukup kompetitif di kelasnya. Untuk pro yang kedua dari strategi IKEA ini adalah popularity. Popularity ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan mendukung inisiatif sosial. Dengan strateginya ini IKEA juga cukup populer dan menjadi tren atau gaya hidup, khususnya di kalangan anak muda yang notabene sekarang ini sangat dekat dengan media sosial, sehingga secara tidak langsung menjadi ajang promosi yang efektif bagi IKEA. Pro yang berikutnya adalah do it yourself atau DIY culture. Dengan DIY ini people atau orang-orang akan menjadi terbiasa dengan kebiasaan melakukan sendiri ya, memasang atau merakit produk sendiri. Strategi DIY ini nilai tambahnya bagi customer, mereka itu dapat memiliki pengalaman sendiri pada saat mereka memasang produk-produk yang dibeli. Selain itu juga mereka dapat langsung membawa pulang produk yang dibeli pada saat mereka melakukan kunjungan atau berbelanja di showroom IKEA. Sedangkan dari sisi IKEA sendiri, strategi DIY ini dapat menghemat kos, khususnya di biaya pengirimannya. Itu terkait DIY. Kemudian yang berikutnya adalah customer satisfaction. Yang terakhir ini terkait dengan kepuasan pasca pembelian. Hubungannya dengan life system dan democratic design, di mana dengan hal tersebut dapat menghasilkan atau meningkatkan jumlah pelanggan IKEA. Oke, berikutnya saya akan coba sampaikan disadvantage atau kontranya dari IKEA strategi. Sini ada 4 kontranya. Yang pertama, less life of the product. Jadi maksudnya adalah karena produk-produk IKEA ini sebagian besar dibuat dari bahan natural, sehingga dampaknya adalah lifetime dari produk tersebut yang cenderung lebih singkat dibanding mungkin produk yang materialnya dari besi dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, regional culture. Jadi tentang regional culture ini maksudnya adalah adanya reduction ya, atau pengurangan dari customer sample space di Asia dan India, karena banyak customer yang belum terbiasa dengan budaya DIY atau do it yourself tadi. Pada studi kasus juga disebutkan contohnya adalah di Cina, di mana sebagian besar customer tidak suka atau tidak terbiasa dengan memasang produk sendiri, sehingga IKEA harus menyiapkan produk yang sudah terpasang untuk menjadi show unit atau ditampilkan di showroomnya ya, sehingga pada saat nanti customer atau pelanggan beli sudah langsung diantar produk yang sudah dirakit tersebut.
Yang ketiga adalah produk varian. Maksudnya adalah di sini juga terkait dengan reduction terhadap customer sample space, karena varian dari produk IKEA yang cukup banyak. Jadi dengan banyaknya varian produk IKEA ini dibutuhkan space yang cukup besar untuk menampilkan produk-produknya tadi, sehingga dapat menarik minat dari para customer. Oke, berikutnya yang terakhir, bisnis kompetitor. Maksudnya adalah adanya persaingan dari perusahaan raksasa konvensional. Jadi sebenarnya walaupun sudah disebutkan tadi di awal ya, bahwa salah satu strategi IKEA adalah mencoba bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Namun akan tetap ada persaingan dari perusahaan-perusahahan konvensional yang besar yang mungkin tidak mau atau tidak bisa diajak bekerja sama, sehingga inilah yang akan menjadi tantangan tersendiri nanti bagi IKEA untuk mengembangkan produknya di lokasi-lokasi baru khususnya di Asia tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pro dan kontra dari IKEA strategi. Sekaligus karena yang terakhir saya juga menutup presentasi kami dari kelompok 4, presentasi atas chapter 6, 7, dan 12 case study IKEA. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.